ini lahir dengan latar belakangi informasi masukan dari berbagai pihak. Kemudian melihat dengan kondisi daerah Mamasa ini bahwa kita dikelilingi oleh waktu itu zona merah itu Raja, kemudian Pinrang, Polman, Mamuju. Waktu itu semua sudah rata-rata positif. Sementara waktu itu sebelum PSBB Makassar, terlalu banyak keluarga kita yang sudah 30-an ribu masuk di Mamasa. Leluasa keluar masuk. Begitu PSBB Makassar, ya sudah dianggap zona merah termasuk Goa, itu sudah menakutkan sekali setelah adanya surat edaran Menteri Perhubungan bahwa semua yang dari zona merah PSBB itu harus dipulangkan kalau masuk di daerah yang zona hijau. Melihat kondisi waktu itu langsung kita rapat dan Forkopimda dihadiri oleh seluruh tokoh stakeholder yang ada di kabupaten, kemudian camat sampai ke desa. Apa yang kita akan buat ini tak lain dan tak bukan disepakati kita harus memperketat pencegahan, dimulai dengan membentuk posko di perbatasan. Maka dirumuskanlah apa-apa yang menjadi penekanan aturan dalam P3W itu. Maka lahirlah apa yang ada sekarang. Kita perketat mulai dari perbatasan Pasapa, perbatasan Tabulahan, perbatasan Tabang. Sekaligus di posko Indo ini adalah dibagi habis tugas untuk memantau semua itu dan dilakukan pencegahan baik dalam bentuk sosialisasi, penyemprotan, penyiapan APD, penanganan pasien, kalau ada bergejala dan sebagainya itu dilakukan. Jadi ada kekompakan real mulai dari Forkopimda kabupaten atau gugus tugas kabupaten masuk di kecamatan sampai ke desa. Jadi ini terjadi karena memang keinginan masyarakat dan masyarakat sadar akan itu. Jadi sekiranya ini konsep tidak didukung oleh rakyat, oleh masyarakat sampai di pedesaan, maka akan sulit kita menerapkan P3W. Itulah yang kita terapkan dan alhamdulillah hasilnya. Namun demikian masih ada kendala di dalamnya sehingga secara langsung saya dan Kapolres dan Dandim untuk turun langsung ke lapangan, lalu kita adakan musyawarah bagaimana perbaikan selanjutnya supaya jangan ada lagi ketidaksepahaman di posko. Karena persoalan konsumsi saja, persoalan uang harian saja dan sebagainya itu kan sering menjadi masalah. Itu semua kita tutaskan. Kemudian bagaimana supaya harmonisasi antara TNI Polri, kemudian OPD yang bertugas di posko itu harus kompak, kerjasama, bersatu padu dalam menerapkan aturan yang ada. Itu yang selalu kita pelihara secara terus dalam bentuk sosialisasi, kebersamaan, kekompakan dan sebagainya satu tindakan. Itulah yang terjadi. Kita pelihara sekarang ini. Akhir-akhir ini setelah mau ada penyaluran bantuan baik dari pusat maupun sampai desa, agak lambat lagi. Ini bisa mengecoh. Maka saya ambil tindakan selaku ketua gugus dan juga selaku bupati untuk mengundang seluruh camat. Sudah camat undang seluruh desa, baru undang di mana letak-letak kandasnya ini barang, misalnya di PMD, langsung kita panggil OPD terkait supaya dipercepat semua proses. Alhamdulillah itu bisa selesai dan sekarang sudah penyaluran berjalan lancar, baik itu dari desa maupun dari pos atau dari BNI atau dari BRI maupun juga APBD. Tidak ada halangan, hanya ya memang tidak sekaligus bersamaan karena ada mekanisme regulasi teknis yang berbeda-beda. Yang penting satu hal bahwa ya 70%, 80% masyarakat Mamasa sadar akan bagaimana pencegahan COVID-19 ini supaya kita tidak tertular virus-virus seperti itu. Tak lain dan tak bukan ada kerjasama kita semua elemen, baik itu dari Forkopimda, seluruh camat, seluruh desa, seluruh pemuka lembaga adat, tokoh-tokoh agama, tokoh pemuda, wartawan dan LSM, semua kita kompak sampai hari ini sehingga ya demikian hasilnya. Namun demikian di sana sini ada kelemahan, tapi itu selalu kita bawa dalam musyawarah. Kalau ada masukan-masukan langsung kita selesaikan, tidak disimpan-simpan. Karena apa? Kalau menumpuk masalah itu bisa menimbulkan gejolak. Tapi kalau langsung diselesaikan ya mudah-mudahan tidak bergejolak. Begitu.
kalau kita memang ketat, kalau dia itu lakukan pelonggaran-pelonggaran, contoh waktu ada instruksi bahwa jangan menggunakan rumah ibadah sementara, langsung masjid tidak ada salat Jumat dan gereja tidak ibadah pada hari Minggu, itu kita penuh. Jadi istilah ini perbedaannya mental masyarakat. Karena apa? Masyarakat sadar bahwa corona ini adalah belum ada obatnya. Jadi kapan kita gegabah, bisa-bisa kita korban. Sepanjang kita masih sayang nyawa, keluarga dan apa semua, mudah-mudahan untuk pencegahan tidak dilakukan. Perbedaannya kita ketat. Kita menegakkan aturan. Itu perbedaannya. Kalau mereka ya oke, dalam pikon apa semua, tapi sudah itu di lapangan longgar. Kita teori, kita praktekkan di kabupaten sampai desa, semua kita tidak ada pelonggaran sampai sekarang. Itu perbedaannya. Justru itu yang paling menentukan. Karena kalau di sini kita masih seringan, tapi di desa itu betul-betul dia palang, dia tegas. Dan kalau misalnya terpaksa keluarga masuk, dia karantina betul, baru diawasi. Jadi memang intinya ini topangan dari desa luar biasa dan kecamatan sehingga kabupaten bisa membuat demikian. Begitu. Cukup banyak masukan karena dianggap kita terlalu ketat, dianggap kita terlalu disiplin, dianggap kita terlalu takut. Nah, itu memang risiko program. Tapi kita kasih pemahaman daripada sepanjang you sayangi dirimu dan daerahmu dan masyarakatmu, ya mohon supaya kondisinya ini mohon diterima. Karena memang beda waktu sebelum ada penyakit dengan setelah ada memang kita harus perketat. Jangan sampai gara-gara kalian yang memaksakan lalu mengorbankan satu kabupaten, itu kan tidak benar. Jadi sepanjang orang banyak yang kita urusi, kita prokes itu ketimbang pribadi-pribadi, dan banyak juga yang memang emosional, marah apa semua. Tapi itulah resiko. Tidak ada akan sempurna sesuatu, selalu ada tantangan. Begitu. Tanggal 11 berakhir. Di situ kita akan musyawarah bagaimana kita akan evaluasi, bagaimana membandingkan juga daerah lain, dan ini kita akan evaluasi dan apakah kita lanjutkan itu ada pertimbangan lain. Nanti di situ baru kita evaluasi. Begitu. Yang sudah baik ini kita pertahankan, justru ditingkatkan. Intinya adalah bagaimana meningkatkan anjuran pemerintah supaya kita disiplin untuk menerapkan anjuran itu. Apa itu? Bagaimana setiap keluar rumah pakai masker, jaga jarak, kemudian hindari kerumunan, rajin cuci tangan, rajin mandi, imunitas dijaga. Insya Allah ini bisa kita aman kalau kita sadar benar tentang itu. Karena kalau memang kita fokus bagaimana menjaga diri, insya Allah Tuhan juga akan menjaga kita. Itu harapan saya. Masa dalam hal ini mohon supaya betul-betul ditindaklanjuti dan dipertahankan, ditingkatkan apa yang sudah ada sekarang. Begitu.